在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan hanya suara salju yang tersisa. Rasanya bahkan suara angin pun menghilang. Jalan ini panjang dan rumah-rumah di sisinya gelap gulita, membuat jalan ini terlihat teduh. Ada sedikit niat membunuh yang sepertinya bersembunyi di salju. Wang Lin tiba-tiba berhenti berjalan dan kilatan rasa dingin muncul di matanya. Dia merasakan bahaya yang kuat. Empirin Exalt Haizi juga berhenti dan tiba-tiba melihat sekeliling. Ada fluktuasi pada segel. Tidak ada yang tahu bahwa aku datang mencarimu, Empirin Exalt Haizi dengan cepat menjelaskan. Wang Lin diam-diam merenung, tapi rasa dingin di matanya menjadi lebih intens saat dia melihat ke kejauhan. Angin dan salju menjadi semakin kencang. Angin dan salju terisak-isak seperti tangisan seorang wanita. Bulan tertutup oleh angin dan bintang-bintang tertutup salju. Jalan kuno yang panjang ini gelap dan ada niat membunuh yang mengejutkan yang tersembunyi di sini. Saat Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi berhenti, salju di depannya turun lebih cepat. 9.999 serpihan salju sepertinya berkumpul di hadapan Wang Lin karena suatu kekuatan dan membentuk pola persegi. Ia terbang menuju Wang Lin dan Haizi. Semakin banyak salju yang berkumpul dan ukurannya meluas hingga ribuan rasa dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, pola segitiga terbentuk di belakang Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan menyerang ke depan setelah menyerap sejumlah besar kepingan salju. Semuanya terjadi dalam sekejap. Kamu menutupi bagian belakang, aku akan menutupi bagian depan. Wang Lin merasakan bahaya di hatinya. Dia tidak meragukan Empirin Exalt Haizi. Meskipun sepertinya ini ada hubungannya dengan Haizi, Wang Lin lebih mempercayai intuisinya. Setelah Wang Lin berbicara, dia maju ke depan menuju pola persegi di depan. Ekspresi Empirin Exalt Haizi sangat suram dan wajah cantiknya dipenuhi amarah. Dia marah karena seseorang meminjamnya untuk mengundang Wang Lin ke Gunung Kaisar untuk membunuhnya. Setelah pihak lain berhasil, masalah ini akan mengguncang seluruh klan surgawi dan gurunya akan terlibat. Dia tahu ini bukan waktunya untuk menjelaskan, dan semua kata-kata tidak ada gunanya jika dihadapkan pada tindakan. Ketika dia mendengar kata-kata penuh kepercayaan Wang Lin, dia merasakan kehangatan di hatinya, tetapi di wajahnya, niat membunuh muncul. Itu ditujukan kepada orang yang memasang jebakan ini. Tanpa ragu, Empirin Exalt Haizi berbalik. Dia menyerang pola cacat 3 sisi. Wang Lin mengambil 3 langkah menuju pola persegi di depannya. Pada saat ini, tato Heavenly Bull muncul di sekelilingnya. Menghadapi situasi ini, Wang Lin menggunakan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan satu pukulan, 98 bayangan muncul. Pemandangan yang mengejutkan di jalan panjang ini. 98 gambar di belakang semuanya memberikan pukulan. Setelah menyatu dengan tubuh Wang Lin, itu sama dengan 99 mantra yang digabungkan menjadi satu. Pukulan ini berisi 23 mantra. Dengan 23 mantra, total 99 kali kekuatan tidak dapat digunakan secara penuh, sehingga sebagian kekuatan akan hilang. Tapi pukulan Wang Lin berhenti 3 kali. Setelah jeda pertama, tubuh asli 5 elemennya tumpang tindih dengan tubuhnya dan jumlah mantra dalam pukulannya meningkat dari 23 menjadi 46. Ada jeda kedua dan kemudian jumlah mantra di dalam pukulannya meningkat menjadi 69. Saat dia bertabrakan dengan pola persegi, pukulan Wang Lin berhenti sekali lagi dan jumlah mantra di dalamnya meningkat untuk ketiga kalinya hingga batas 92 sebelum dia menggunakan avatarnya di ruang hampa. Dengan pelindung jiwa, 92 mantra di setiap pukulan dengan 99 pukulan digabungkan menjadi satu sebelum bertabrakan dengan pola persegi. Gemuruh menggelegar bergema dan dunia berubah warna. Semua salju dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin hancur, membuat area ini tampak seolah-olah telah menjadi lubang hitam. Pola persegi itu bergetar dan tiba-tiba meledak. Itu dihancurkan oleh pukulan Wang Lin.
Meski sudah runtuh, ada kekuatan aneh di dalamnya. Kekuatan ini memasuki tubuh Wang Lin ketika tinjunya menyentuh pola persegi, menyebabkan dia tiba-tiba berhenti. Kekuatan ini memasuki tubuh Wang Lin dan membentuk jaring halus. Jaring ini sepertinya berada di dalam meridian dan darah Wang Lin, membentuk segel di dalam tubuhnya. Wang Lin tidak dapat menemukan kekuatan misterius itu, tetapi dia memiliki perasaan samar-samar bahwa kekuatan ini adalah kekuatan nol. Karena keberadaannya ada, maka ia akan menjadi nihil setelah ia hilang. Kekuatan nol ini adalah sesuatu yang hanya dilihat Wang Lin dari guru kekaisaran Sang Xuandao. Saat segel muncul di dalam Wang Lin dan dia berhenti, 3 sosok muncul di salju di depannya. Ketiganya tertutup angin dan salju. Penampilan mereka tidak terlihat, seolah-olah itu hanya ilusi. Ketiganya membentuk segel dan mengembunkan angin dan salju ke telapak tangan kanan mereka, lalu mereka bergegas menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, 3 orang muncul di sebelah kiri Wang Lin dan 3 orang lainnya di sebelah kanannya. Mereka juga tertutup angin dan salju. 3 orang di sebelah kiri mengacungkan jempol kanannya dan 3 orang di sebelah kiri mengacungkan jari kelingking kirinya saat menunjuk ke arah Wang Lin. 3 bayangan juga muncul di belakang Wang Lin. Tindakan mereka adalah kebalikan dari 3 tindakan di depan. Tangan tanah mereka membentuk telapak tangan dan mereka menyerang ke arah Wang Lin. Di atas Wang Lin, 3 orang lagi muncul. Ketiganya tidak membentuk telapak tangan atau ujung, tetapi menikam Wang Lin dengan 3 pedang perak. Depan, belakang, kiri, kanan, dan atas. Sebanyak 15 orang muncul pada saat yang sama untuk membunuh Wang Lin. Ke-15 orang tersebut memiliki budidaya Empirin Exalt, dan momen serangan mereka adalah ketika budidaya Wang Lin disegel. Mata Wang Lin menyipit dan dia meraung pada saat krisis ini. Dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan penuh dari pelindung jiwa, dan kekuatan Dao kuno memenuhi tubuhnya, membuat tubuhnya menjadi sangat kuat. Kaki kanannya tanpa ampun menginjak tanah. Ledakan menggelegar terdengar seperti gunung runtuh. Wang Lin bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan dari kekuatan pinjaman. Dia tidak menyerang ke depan tetapi malah mundur. Punggungnya membentur tangan yang diangkat oleh ketiga orang itu. 3 bayangan di belakang Wang Lin mengeluarkan darah. Mereka mendapat serangan balasan dari tubuh kuat Wang Lin. Tabir yang menutupi wajah mereka tersingkap, memperlihatkan identitas mereka. Mereka adalah 3 lelaki tua. Wang Lin belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ketiganya mundur dengan ngeri. Saat mereka mundur, Wang Lin juga mundur melewati mereka bertiga. Tangannya terulur dan tanpa ampun meraih kepala 2 lelaki tua itu. Ada niat membunuh yang mengerikan di matanya saat dia meremasnya. Dalam sekejap, darah dan daging berceceran dan kedua orang ini langsung dibunuh oleh Wang Lin. Dia menghirup jiwa asal mereka ke dalam tubuhnya. Adapun orang terakhir, tubuh Wang Lin menabraknya sekali lagi dan tubuhnya hancur. Dari 15 orang tersebut, 3 diantaranya tewas seketika, namun 12 orang sisanya tidak berhenti. Mereka menyerang Wang Lin dengan kecepatan sangat cepat dan tiba di dekatnya dalam sekejap. 3 orang di depan mengeluarkan darah sebagai ganti peningkatan kecepatan. Dalam sekejap, jarak mereka kurang dari 5 kaki. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan melambai. Dia menggunakan satu tangan untuk memblokir ketiga telapak tangan mereka. Mereka bertiga gemetar dan angin menampakkan wajah mereka. 6 orang di kiri dan kanan Wang Lin semuanya menunjuk ke sisi tubuh Wang Lin. 6 jari mendarat di Wang Lin dan wajahnya langsung menjadi pucat. Kekuatan pembatasan di tubuhnya meningkat pesat dan budidayanya sangat melemah. Pada saat yang sama, di langit, 3 pedang ditembakkan ke arah Wang Lin. Wang Lin meraung dan mengangkat tangan kirinya untuk meninju mereka bertiga. 2 pedang roboh dan tubuh pemiliknya hancur. Namun, 1 orang masih mendekat dan menusukkan pedang itu 3 inci ke dahi Wang Lin. Rasa sakit yang hebat memenuhi tubuh Wang Lin dan darah mengalir ke matanya. Hal ini menyebabkan dunia di hadapannya berubah menjadi berwarna darah. Ketenangan di matanya terhalang oleh darah, sehingga orang luar tidak bisa melihat ketenangannya. Tanpa ragu, Wang Lin meraung dan menyeret 12 orang ini ke ujung jalan. Angin dan salju menjadi semakin kencang. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari bumi di bawah Wang Lin saat 3 bayangan keluar dari tanah.
Ketiga sosok itu benar-benar hitam dan tampak tidak pada tempatnya di tengah salju. Mereka bertiga membentuk segel dan menunjuk ke tubuh mereka. Suara letupan bergema dan mereka bertiga menjadi seperti jiwa asal saat mereka bergegas menuju Wang Lin. 9 bayangan lagi muncul di jalan. Mereka menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Tangan mereka membentuk segel dan mereka menggunakan mantra khusus untuk menyatu menjadi naga es di langit. Naga itu mengaum dan bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin, suara sedih Empirin Exalt Haizi datang dari belakang. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan lama, tetapi 9 dari mereka tidak ingin membunuhnya, mereka hanya ingin membuatnya terjebak. Apakah ini? Mata Wang Lin yang tersembunyi oleh darah masih tenang. Ada kilatan niat membunuh dan dia tiba-tiba berhenti saat naga es itu mendekat. Jeda ini menyebabkan banteng surgawi raksasa muncul di sekitar Wang Lin. Banteng surgawi ini muncul begitu tiba-tiba, sungguh mengejutkan. Itu hampir kokoh, seolah-olah banteng surgawi yang asli telah bangkit. Kalian semua, mati! Wang Lin mengangkat kepalanya dan kepala banteng surgawi bangkit dan bertabrakan dengan naga es. Naga es itu melolong menyedihkan dan retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum hancur. 9 sosok itu muncul ketika naga es itu hancur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka batuk darah dan dipukul mundur dengan wajah pucat. Namun pembantaian belum berakhir. Dan angin serta salju menjadi semakin kencang. Banteng surgawi muncul dan menghempaskan naga es itu. Itu juga langsung menabrak 12 orang yang mendekati Wang Lin. Dari jauh, pemandangan ini seperti sebuah gambar. Di gambar itu berdiri seekor banteng emas raksasa dengan 12 orang penggarap di sekelilingnya. 6 orang di kiri dan kanan mengarahkan jari mereka ke banteng surgawi. Namun tubuh mereka gemetar dan mereka batuk darah sebelum terlempar ke belakang. Jari-jari dan lengan mereka hancur berantakan. 3 orang di depan menekan telapak tangan mereka ke bawah, tetapi tubuh mereka mengeluarkan kabut darah dan mereka dengan cepat mundur. Adapun 3 orang yang telah menusukkan pedang mereka ke dahi banteng surgawi, mereka mulai mundur, tetapi pedang mereka roboh dan mereka terkena banteng surgawi. Mereka batuk darah dan segera mundur. Yang paling menyedihkan adalah 3 bayangan hitam. Mereka mungkin berusaha untuk memiliki Wang Lin, tetapi pada saat itu, banteng surgawi muncul. Ketiga bayangan itu ditelan oleh banteng surgawi. Banteng emas itu meraung dan tangan Wang Lin membentuk segel sebelum menunjuk ke depan. Banteng emas itu menyerang ke depan dan bertabrakan dengan naga es yang telah terlempar ke belakang. 9 orang yang membentuk naga es mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Banteng emas tidak berhenti di sini, ia melesat ke ujung jalan sebelum meledak. Kekuatan ledakannya cukup untuk mengguncang dunia dan meruntuhkan seluruh kota bagian timur. Namun, keruntuhannya hanya memicu angin dan salju, bangunannya tidak terguncang sama sekali. Murid Wang Lin menyusut dan dia melangkah maju. Dia muncul di hadapan 3 orang yang lolos dari serangan banteng emas. Dia berubah menjadi kabut dan menyelimuti mereka. Tangisan tak berujung bergema saat Wang Lin menyerap daging dan darah mereka dan melahap jiwa asal mereka. Kemudian kabut menyebar ke seluruh tempat. 6 orang yang jarinya patah dengan cepat mundur. Mereka menyaksikan dengan putus asa saat kabut terbelah menjadi 2 dan melahap mereka berenam. Pada saat yang sama, pedang Yin muncul di dalam kabut dan menebas 3 sosok yang mundur di langit. Tubuh mereka gemetar dan terbelah 2, lalu jiwa asal mereka terserap oleh kabut di bawah. Angin dan salju menderu-deru disertai suara isak tangis yang bercampur. Kabut yang diubah Wang Lin menyapu 9 orang di sekitar Empirin Exalt Haizi. 9 dari mereka secara pribadi telah menyaksikan pemandangan mengerikan ini dan menyerah di sekitar Empirin Exalt Haizi. Mereka mundur seperti orang gila, tapi kecepatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan kabut Wang Lin, jadi dia langsung menyusul. Kabut menyebar dan hanya menyisakan 9 kerangka layu. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan dipenuhi kerangka. Kabut yang telah diubah Wang Lin di sebelah Empirin Exalt Haizi. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Darah adalah pemandangan yang mengejutkan di atas salju. Ayo pergi, Wang Lin melangkah maju dan bergegas menuju ujung jalan yang panjang. Empirin Exalt Haizi menggigit bibir bawahnya dan mengikuti. Pertarungan ini adalah sesuatu yang sulit dia ikuti.
Lebih dari 30 orang telah dikerahkan untuk ini, dan masing-masing dari mereka memiliki budidaya Empirin Exalt. Empirin Exalt Haizi memiliki banyak teman dan telah bertemu dengan sebagian besar Empirin Exalt. Namun, dia belum pernah melihat 30 orang ini sebelumnya, mereka semua adalah orang asing. Mereka bukan pembudidaya Empirin Exalt, tingkat budidaya mereka ditingkatkan menjadi Empirin Exalt dengan paksa. Itu tidak akan bertahan lama. Alasan Wang Lin yakin adalah karena dia telah melahap lebih dari 30 jiwa asal mereka. Dia ingin menggunakannya untuk membentuk vena mantra lain tetapi menemukan bahwa jiwa asal mereka tidak murni dan memerlukan waktu untuk menyempurnakannya. Namun, bahkan setelah semuanya dikumpulkan, itu hanya cukup untuk membentuk satu spell vein. Dan dari menyerap jiwa asal mereka, Wang Lin dapat menentukan bahwa mereka hanya punya 1 jam untuk hidup. Mereka membayar harga yang mahal, nyawa mereka sendiri, dengan imbalan 1 jam peningkatan budidaya. Wang Lin sekarang memiliki 5 spell veins dan dapat membuat 98 bayangan setelahnya. Jika dia bisa menambahkan 1 lagi, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Ada bayangan guru kekaisaran dalam jebakan ini. Saya masih belum menyelesaikan kekuatan dari pola persegi, saya hanya menundanya sedikit. Jika aku tidak bisa menyelesaikan segel ini, maka kekuatan tempurku akan terpengaruh. Wang Lin bergegas maju melewati angin dan salju dan semakin dekat ke ujung jalan. Dia dengan cepat mencari ingatan jiwa asal, tapi itu benar-benar kabur. Seseorang telah menghapusnya. Tempat ini telah disegel. Sebelumnya, saya mencoba menggunakan kekuatan banteng surgawi untuk melanggar batasan tersebut, tetapi tidak tergoyahkan. Orang yang mengatur ini telah mempertimbangkan kemungkinan bantuan dari luar. Sebagai hasilnya, tidak perlu memikirkan Grand Empirin Jiudi. Jika saya memasang jebakan ini, ada 2 persiapan yang akan saya lakukan. Salah satunya adalah memblokir semua aura dari tempat ini, dan yang lainnya adalah menemukan seseorang untuk membatasi Grand Empirin Jiudi. Tentu saja, semua ini dengan dalih bahwa bukan Grand Empirin Jiudi yang mengaturnya, tapi intuisiku memberitahuku bahwa itu bukan Jiudi. Orang yang mengatur ini mungkin sedang menunggu pukulan terakhir untuk membunuhku. Pikiran Wang Lin memikirkan semua pemikiran ini dengan cepat saat dia bergegas menuju ujung jalan bersama Empirin Exalt Haizi. Tetapi pada saat ini, 3 sosok muncul di tengah angin dan salju. Ketiganya melayang di udara dan menatap Wang Lin. Mereka berubah menjadi 3 sinar merah dan mendekat. Mereka bertiga belum dekat, tapi kekuatan yang mendekati Ascendant Empirin menyebar dari tubuh mereka. Di belakang mereka bertiga, 2 orang lagi keluar dari angin dan salju. Kedua orang ini memiliki budidaya Ascendant Empirin. Mereka menyaksikan dengan dingin ketika mereka mengangkat tangan dan angin hitam menderu-deru, membentuk 2 ular piton hitam raksasa yang melingkar di langit. Utusan pelindung jiwa. Sekilas Wang Lin mengenali mereka. Keduanya tidak asing lagi. Saya telah melihat 48 Ascendant Empirin yang tersisa di sekte yang ungu, tetapi saya belum pernah melihat keduanya, dan tidak satupun dari mereka yang memiliki pelindung jiwa. Tingkat kultivasi mereka pasti dinaikkan ke Ascendant Empirin melalui metode khusus dan kemudian diberikan jiwa. Di kota leluhur, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Kaisar Langit. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mengangkat kakinya dan tangan kirinya mendorong Empirin Exalt Haizi ke samping. Haizi, mundurlah, mereka tidak akan menyakitimu. Jangan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Wang Lin, Empirin Exalt Haizi tampak cemas dan ingin menjelaskan, tetapi tangan kiri Wang Lin mendorongnya beberapa ratus kaki jauhnya. Dia menyaksikan Wang Lin menyerang mereka berlima seperti ngengat terbang ke dalam nyala api. Kelima orang ini, 3 berkulit putih dan 2 berkulit hitam, berubah menjadi 5 sinar cahaya dan dengan cepat mendekati Wang Lin. Angin dan salju mengamuk di jalan panjang yang dipenuhi mayat. Angin dan salju semakin kencang saat ke-6 orang ini memulai pembantaian kedua dalam pertempuran sampai mati ini. Mata Wang Lin memerah saat dia meraung. Tangan kanannya berubah menjadi pedang yin saat dia menyerang mereka. Tidak ada yang mewah dalam pertempuran sampai mati ini. 3 orang berbaju putih di depan tidak menggunakan banyak mantra, hanya 2. Yang pertama adalah mengumpulkan kekuatan untuk berubah menjadi angin dan salju untuk menyapu Wang Lin. Yang kedua adalah penghancuran diri.
Gemuruh yang menggelegar mengguncang dunia. Setelah Wang Lin membelah angin dan salju, dia dihadapkan pada penghancuran diri 3 orang berbaju putih. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. 99 cetakan semangat perang terwujud. 92 diantaranya tampak nyata dan dipadatkan bersama untuk menahan penghancuran diri dari 3 pembudidaya berbaju putih. Guncangan dan gemuruh yang besar ini masih belum bisa menyebabkan pembatasan di sini runtuh. Saat Wang Lin menyerang, 2 orang berbaju hitam yang dikelilingi oleh 2 ular piton hitam juga bergegas maju. Ketiganya bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema dan keduanya berbaju hitam mengeluarkan darah. Salah satunya langsung meledak dan garis darah muncul di dahi yang lain sebelum dipotong menjadi 2. Wang Lin maju ke depan sejauh 100 kaki dan terhuyung. Bilah yin miliknya menusuk ke tanah saat dia mengeluarkan seteguk darah yang mengeluarkan gas putih. Saat Wang Lin mengangkat dirinya dengan pedang yin, sebuah tangan muncul di belakangnya. Tangan ini diam-diam muncul dan langsung menunjuk ke punggung tangan Wang Lin. Jari ini mengandung keanehan yang tak terkatakan, seolah tidak ada. Namun, sepertinya seorang Grand Empirin bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jari ini menunjuk ke bawah, dan ketika jaraknya 7 inci dari Wang Lin, dia tidak berbalik. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dan memutar tubuhnya. Bilah yin yang tertusuk ke tanah tersapu ke belakang dan bertabrakan dengan jari. Suara berderak bergema dan sejumlah besar retakan muncul di yin blade milik Wang Lin. Pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya mencerminkan ketenangan di mata Wang Lin. Sepertinya dia tidak terkejut dengan runtuhnya pedang yin, dan pada saat ini, matanya menampakkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini berasal dari avatar terkuatnya di kehampaan. Dia belum menggunakan avatarnya karena dia telah menunggu jari ini muncul. Pemilik jari inilah yang menempatkan pola persegi yang menurunkan kekuatan tempur Wang Lin. Ketika cahaya keemasan muncul, batasan di dalam tubuh Wang Lin menjadi sangat lemah dan hancur. Semua budidayanya pulih dan cahaya keemasan yang memantulkan pecahan pedang yin membentuk formasi. Esensi pembatasan Wang Lin sudah lengkap, sehingga dia bisa menempatkan formasi kapan saja dia mau. Dia menggunakan pecahan pedang yin untuk memantulkan cahaya dari matanya untuk membentuk formasi kecil. Wang Lin mengangkat tangan kirinya ke arah cahaya keemasan dan menunjuk ke jari yang menunjuk ke arahnya. Poin ini adalah kekuatan puncak Wang Lin. Tidak hanya berisi avatarnya di dalam kehampaan, tapi juga kekuatan penuh dari pelindung jiwanya. Tubuh sejati 5 elemen Wang Lin dan tubuh sejati esensi guntur muncul. Bahkan 3 esensi halusnya muncul, membentuk 3 pusaran besar di belakangnya. Semua kekuatan memasuki jarinya. Karena formasi yang diciptakan oleh cahaya keemasan dan pecahan pedang, Wang Lin dapat mengeluarkan kekuatan avatarnya dalam kehampaan hingga batasnya. Wang Lin ingin menggunakan ini untuk membunuh orang di balik jarinya. Wang Lin selalu seperti ini, jika seseorang mencoba membunuhnya, dia akan membunuh mereka. Angin dan salju bergema di sepanjang jalan. Jari yang muncul dari kehampaan tiba-tiba bertabrakan dengan jari Wang Lin yang penuh dengan pembantaian. Di salju dan angin, ketika kedua jari bertabrakan, kekuatan Dao kuno Wang Lin melonjak. Itu yang pertama bertabrakan dengan jari lainnya. Gemuruh menggelegar bergema. 98 bayangan sisa dari 5 vena mantra menyatu menjadi satu dan, bersama dengan kekuatan banteng surgawi, membentuk gelombang kejut kedua di jari. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia seperti guntur di malam yang sunyi. Hal ini menyebabkan Empirin Exalt Haizi, yang bergegas untuk membantu, berhenti, dan dia tidak dapat bergerak maju. Jari itu berhenti sejenak dan uratnya menonjol. Sepertinya itu tidak bisa menahan jari Wang Lin. Namun, hal ini belum berakhir. Tubuh sejati 5 elemen Wang Lin, tubuh sejati esensi guntur, dan 3 esensi halus membentuk gelombang kejut ketiga. Serangan ini berisi pemahaman Dao seumur hidup Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan darah mengalir dari jari Wang Lin. Namun, dia tidak bergeming, dia meraung dan bergegas maju. Gelombang keempat datang dari avatar Wang Lin yang kosong. Kekuatan ini datang dari mata Wang Lin dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menyelimuti ujung jarinya. Karena pecahan pedang yin di sekitarnya memantulkan cahaya, jari Wang Lin menjadi emas. Jari emas.
puncak kekuatan menyebabkan jari lainnya menahan sejenak dan kemudian tiba-tiba roboh. Namun, saat jari itu roboh, suara tenang bergema di dunia. Karena ada kerugian, begitu direformasi, pasti ada. Saat kata-kata ini bergema, jari yang roboh itu terbentuk kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan sekali lagi bertabrakan dengan jari Wang Lin. Karena keberadaannya ada, ia akan menjadi nol setelah hilang. Saat kedua jari bersentuhan, kekuatan Dao kuno Wang Lin menghilang seolah-olah telah berubah menjadi nol. Selain itu, mantra yang telah dia kumpulkan dan kekuatan banteng surgawi juga menghilang seolah-olah telah hilang dari keberadaannya. Bahkan tubuh sejati 5 elemennya dan tubuh sejati esensi guntur menghilang di bawah kekuatan aneh ini. Namun, 3 esensi halusnya tetap ada. Ketiga esensi ini adalah esensi Wang Lin yang paling awal. Mereka mewakili seluruh kehidupan pemahaman Wang Lin. Pemahaman tentang hidup dan mati, karma, dan benar dan salah bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kekuatan apapun. Yang tersisa hanyalah cahaya keemasan dari avatar Wang Lin di kehampaan. Gemuruh menggelegar bergema dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat dia terlempar ke belakang, dia melambaikan tangan kanannya dan formasi pecahan pedang yin terbang menuju jari yang telah roboh, tapi sepertinya itu akan terbentuk kembali untuk ketiga kalinya. Gemuruh-gemuruh bergema di sepanjang jalan dan salju seakan berhenti. Jari yang hendak melakukan reformasi runtuh sekali lagi, tetapi menunjukkan tanda-tanda reformasi untuk keempat kalinya. Wang Lin mundur dengan cepat dan tiba di ujung jalan. Ini adalah ujung segelnya, dia hanya perlu memecahkan tempat ini untuk meninggalkan jalan dan lolos dari jebakan ini. Namun, saat dia mendekat, terdengar riak dari rumah-rumah di kedua sisi jalan dan 100 sosok muncul. 100 sosok ini semuanya memperlihatkan tatapan acuh tak acuh. Saat mereka muncul, mereka semua mengangkat tangan dan membungkuk, mengarah ke Wang Lin. Mereka semua menarik tali busur mereka dan 100 anak panah salju mengembun di sana. Saat 100 anak panah salju mengembun, 100 orang itu mengeluarkan darah ke anak panahnya masing-masing. Kemudian tubuh mereka dengan cepat layu seolah-olah seteguk darah telah menyerap seluruh kekuatan hidup mereka. Pembudidaya kematian, murid Wang Lin menyusut. Setiap orang yang muncul dalam jebakan ini, selain jari, adalah seorang penggarap kematian. Mereka semua menggunakan kematian sebagai harga untuk memasang jebakan mengerikan ini. Wang Lin telah menghadapi situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak satu pun yang seperti ini. Di masa-masa sebelumnya, orang-orang yang mengejar Wang Lin peduli dengan kehidupan mereka sendiri, tetapi orang-orang ini tidak peduli jika mereka mati. Dalam sekejap mata, tubuh 100 sosok itu menghilang, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Namun, ketika mereka mati, anak panah dilepaskan dan 100 suara mendengung bergema. Saat dengungan bergema, 100 anak panah salju darah terbang menuju Wang Lin dari segala arah. Mereka berubah menjadi 100 sinar cahaya dan langsung mendekat, membuat Wang Lin tidak punya kesempatan untuk menghindar. Wang Lin meraung, tangannya membentuk segel dan dia mendorongnya keluar. Rambut putihnya menjadi gila dan pakaiannya berkibar. Matahari keemasan muncul di malam berangin dan bersalju di belakang Wang Lin. Saat matahari muncul, jalan panjang menghilang dan seluruh dunia menjadi lautan gelap. Matahari terbit, melepaskan kekuatan untuk menghilangkan kegelapan. Malam terpisah. Saat mantra ini muncul, 100 anak panah darah yang masuk sepertinya menyatu dengan kegelapan dan terkoyak seiring dengan kegelapan. Gemuruh yang menggelegar terus bergema. Matahari keemasan di sekujur tubuhnya bersinar lebih terang dan 100 anak panah itu roboh. Bahkan jari yang telah direformasi untuk ketiga kalinya mengeluarkan suara mendesis dan sejumlah besar gas hitam. Wang Lin meraung dan melambaikan tangannya. Matahari yang dibentuk oleh Sunderet Knight menyapu ke depan dan membombardir segala sesuatu yang dilaluinya. Malam menghilang dan sosok yang muncul roboh setelah bertabrakan dengan matahari. Saat suara gemuruh bergema, cahaya di sekitarnya menghilang dan kembali normal. Jalan itu masih sama panjangnya, dan angin serta salju menutupi dunia. Namun, ada 7 celah pada pakaian Wang Lin. 7 pecahan anak panah belum roboh di bawah sinar matahari, dan telah menembus tubuh Wang Lin. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia terhuyung mundur beberapa langkah.
Tangan kanannya mengepal dan dia meninju tepi jalan panjang yang disegel. Saat pukulannya mendarat, kekosongan di sekitar jalan panjang itu mulai terdistorsi. Perisai berbentuk cincin muncul seperti mangkuk dan menutupi jalan. Sesaat sebelum riak menghilang, Wang Lin melihat ada 10.000 berpakaian hitam duduk di luar jalan. Para pembudidaya berjubah hitam ini sepertinya terhubung melalui semacam kekuatan. Merekalah yang menyegel tempat ini dengan kekuatan aneh ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara tenang bergema di seberang jalan. Saat suara itu bergema, jari yang roboh itu muncul sekali lagi. Untuk membunuhmu, aku akan mengirimkan kekuatan terkuat sekteku. Saat suara itu bergema, riak-riak di jalan menghilang. Ketika riak-riak itu menghilang, dunia luar yang dilihat Wang Lin menjadi buram hingga menjadi kosong tanpa apapun di dalamnya. Namun, saat gambaran luar menghilang, Wang Lin melihat 100 orang di antara 10.000 orang masing-masing telah melahap satu pil. Tubuh mereka roboh dan jiwa asal seperti asap terbang menuju jalan panjang yang telah ditutup. Di saat yang sama, 100 bayangan buram muncul di angin dan salju. Mereka semua melepaskan budidaya Empirin Exalt dan menyerang Wang Lin sambil sepenuhnya mengabaikan kehidupan mereka. Mata Wang Lin tenang, tapi ada sedikit cahaya di dalamnya saat dia melihat melalui 100 sosok yang bergegas ke arahnya. Pandangannya tertuju pada jari yang telah terbentuk kembali dan melayang di sana tanpa bergerak. Karena kamu tidak ingin aku pergi, maka aku tidak akan pergi hari ini. Cara terbaik untuk menghadapi jebakan maut ini adalah dengan membunuh kalian semua. Jebakan ini akan pecah saat aku melakukan itu. Rambut putih Wang Lin mulai memanjang dan akarnya menjadi hitam, seolah-olah rambutnya akan menjadi hitam. Matanya mengungkapkan rasa kejam dalam ketenangan. Ini adalah ketidakpedulian terhadap dunia, dan tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya. Saat ini, Wang Lin seperti sepotong es yang tidak pernah mencair. Awalnya aku tidak ingin pembantaian terjadi, tapi sekarang kalian semua, sekarang harus menderita pembantaianku. Wang Lin menutup matanya, seolah-olah pertempuran surgawi telah terjadi. Untuk pertama kalinya, avatar pembantaiannya telah mengambil kendali. Ini juga pertama kalinya Wang Lin merilis esensi pembatasan dan esensi awal absolut. Hal ini memungkinkan pembantaian dan esensi akhir absolut meletus. Raungan pembantaian dan kehancuran menyatu membentuk guntur pembantaian yang akan menghapus semua kehidupan. Guntur ini mengandung kehancuran dan merupakan kerangka pemusnahan. Keberadaannya adalah sumber dari segala kegelapan di dunia, ekspresi dari segala kematian dan kehancuran. Ketika Wang Lin membuka matanya, tidak ada cahaya, mereka benar-benar gelap. Kegelapan ini menggantikan pupilnya, dan rambutnya menjadi hitam pekat. Rambut hitam panjang dan mata hitam. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewati istana pertama dalam ujian empirin dalam kondisiku saat ini. Ada senyuman di sudut mulut Wang Lin, tapi jika ada yang melihat senyuman ini, mereka akan merasa merinding. Ini bukanlah senyuman kegembiraan, tapi kekejaman. Ketika Empirin Exalt Haizi melihat senyum Wang Lin dari kejauhan, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia merasa Wang Lin yang dia kenal telah menjadi orang asing. Wang Lin yang berambut hitam membuatnya merasa sangat ketakutan, seolah-olah dia adalah musuh alaminya. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Jari yang muncul di kehampaan perlahan mundur. Seolah-olah kehampaan itu berisi sepasang mata yang dipenuhi keterkejutan. Biarkan pembantaian dimulai. Wang Lin melompat ke udara dan suara gemuruh bergema dari tubuhnya. Kilatan guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin. Dia mengaum ke langit dan mereka melesat ke arah ratusan sosok yang datang ke arahnya. Ratusan tokoh ini biasanya tidak merasa takut. Mereka adalah penggarap kematian, dan tujuan mereka adalah mati untuk menyelesaikan tugas mereka, bahkan emosi mereka ditekan dan hampir terhapus. Namun, pada saat ini, ketika mereka mendengar oman Wang Lin yang berambut hitam, hati mereka bergetar. Namun, mereka tidak lagi memiliki jalan untuk mundur, jadi mereka menyerangnya bersama-sama. Senyuman Wang Lin yang berambut hitam menunjukkan kekejaman dan matanya dipenuhi kegilaan. Saat dia melangkah maju, dia mendekati ratusan orang. Dia melambaikan tangan kanannya dan guntur hitam membentuk jaring. Gemuruh bergema saat lusinan orang di depan semuanya menghancurkan diri mereka sendiri ketika jaring ditutup.
Kekuatan penghancuran diri bertabrakan dengan jaring guntur. Namun yang aneh adalah meskipun kekuatan ini dapat menghancurkan dunia, ia sangat rapuh di hadapan jaring ini. Jaring guntur tersebar ke jaring yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke depan. Siapapun yang tersentuh oleh guntur ini gemetar dan tubuhnya hancur. Wang Lin berjalan seperti angin. Menghadapi ratusan orang ini, guntur terus menyebar dari tubuhnya. Siapapun yang menyerangnya akan hancur. Dia bergerak sangat cepat dan muncul di belakang sosok dalam sekejap. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke sosok itu. Guntur hitam meletus dan penggarap itu gemetar sebelum meledak. Dia sepertinya tidak lagi merasa lelah atau mengetahui adanya cedera. Kekuatan penghancuran diri membombardirnya, tapi itu tidak mampu membuatnya berhenti sama sekali. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh angka tersebut mati karena guntur Wang Lin. Ratusan orang yang tersisa berkumpul untuk membentuk formasi ketika seseorang berteriak, "Bin formasi!" Bumi bergetar dan energi seakan meletus dari bawah. 100 orang itu berubah menjadi telapak tangan raksasa. Telapak tangan ini berwarna hitam dan langsung meraih Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti. Dia mengangkat tangannya dan ratusan petir hitam muncul. Kehancuran dan niat membunuh di dalamnya membentuk gas hitam yang menutupi Wang Lin. Mereka terbang menuju telapak tangan seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan tiba-tiba roboh dan 100 orang di dalamnya semuanya tewas. Ketika Wang Lin keluar, darah mengalir keluar dari mulutnya, tetapi kegilaan di matanya menjadi semakin intens. Saat dia melangkah maju, riak-riak bergema di kehampaan di hadapannya. Jari yang menghilang tiba-tiba muncul kembali dan menunjuk ke antara alis Wang Lin. Setiap keberadaan akan menjadi nol. Saat jari itu mendarat, suara misterius ini bergema. Namun, di bawah jarinya, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Kegilaan di matanya menjadi semakin kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Menghancurkan berarti membuat semua keberadaan menjadi sia-sia. Hanya dengan kekuatanmu, kamu berani membuatku menghilang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan. Dengan pukulannya, sejumlah besar riak muncul di kehampaan dan rangan samar yang teredam bergema, terdengar seolah-olah seseorang terluka. Jari yang menunjuk ke arah Wang Lin segera roboh. Saat jari itu menghilang, ribuan sosok buram muncul di kedua sisi jalan. Setelah mereka muncul, mereka semua menyerang Wang Lin. Kekejaman di senyumannya sangat kuat dan kegilaan di matanya sangat mengerikan. Dia berbalik dan rambut hitamnya tumbuh lebih panjang. Rambutnya terbelah menjadi helaian yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah sebelum menyentuh ribuan sosok yang mendekat. Gema yang menggelegar bergemuruh. Saat ribuan sosok disentuh oleh rambut hitam, mereka memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Hal ini menciptakan pusaran kehancuran yang menyelimuti Wang Lin. Saat keributan bergema, Wang Lin mengeluarkan banyak darah, tetapi pemboman itu ditentang oleh petir pembantaian yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Ribuan sosok muncul lagi di jalan, dan ribuan orang lainnya muncul di belakang mereka. Mereka bermaksud membuat jebakan ini berhasil. Ekspresi Wang Lin sangat tajam dan dia mengaum ke langit. Tangan kanannya mengambil sesuatu dari dadanya. Armor jiwa banteng surgawi, keluar dari sini. Dengan suara gemuruh, tangan kanannya melepaskan armor jiwa banteng surgawi. Dia tidak lagi memiliki pelindung jiwa banteng surgawi di tubuhnya. Setelah baju besi itu dibuang, kegilaan di mata Wang Lin menghilang dan berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Namun, senyuman kejam itu masih tetap terlihat di wajahnya. Setelah kehilangan pelindung jiwa, tingkat budidaya Wang Lin yang berambut hitam menurun, tetapi gas pembantaiannya meningkat beberapa kali lipat. Hanya dalam beberapa napas, gas hitam di sekitar Wang Lin menjadi lebih padat, dan dia bergegas menuju ribuan orang. Pembantaian berlanjut saat hati Empirin Exalt Haizi bergetar. Wang Lin seperti dewa iblis. Untuk setiap orang yang dia bunuh, rangkaian pembantaian lainnya akan muncul di sekitarnya. Setiap orang yang dia bunuh membuat Empirin Exalt Haizi merasa semakin asing terhadap Wang Lin. Di tengah pembantaian gila-gilaan ini, ribuan mayat terkoyak dalam sekejap. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh untaian gas hitam yang tak ada habisnya, dan tubuhnya tidak lagi terlihat. Tepat pada saat ini, jari yang hilang muncul di luar gas hitam di sekitar Wang Lin dan tanpa ampun menunjuk ke arahnya. Namun, sebelum jari itu mendarat,
Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun menariknya sambil tertawa. Dengan ini, setengah lengannya ditarik keluar. "Keluarlah untukku," Wang Lin meraung sambil mengeluarkan amar. Dunia bergemuruh dan lengannya roboh. Erangan teredam itu datang dari kehampaan lagi. "Semuanya, masuk ke tempat ini dan bunuh orang ini." Sebuah suara penuh dengan niat membunuh datang dari kehampaan. Saat suara itu bergema, sosok-sosok dengan cepat muncul dari sisi jalan. Puluhan ribu tokoh muncul. Mereka benar-benar mengabaikan Empirin Exalt Haizi dan menyerang Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam mundur beberapa langkah, sekarang dikelilingi oleh sejumlah besar gas hitam. Kematian di matanya sangat kontras dengan senyuman kejam di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun memukul keningnya. "Tubuh asli 5 elemen, keluar dari sini." Dengan ini, tubuh Wang Lin bergetar dan bentuk yang tumpang tindih muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh asli 5 elemennya telah tersingkir dari tubuhnya. Dia muncul di samping Empirin Exalt Haizi dan menatapnya. Setelah kehilangan tubuh asli 5 elemen, tingkat kultivasi Wang Lin menurun, tetapi aura pembantaian di sekitarnya menjadi lebih murni. Esensi pembatasan, keluar dari sini. Esensi awal yang mutlak, keluar dari sini. Esensi guntur, keluar juga dari sini. Wang Lin yang berambut hitam terus mengaum sampai esensinya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, puluhan ribu sosok mendekat. Di dalam gas hitam, Wang Lin mengangkat kepalanya. Kematian di matanya tetap sama, tapi senyuman kejamnya telah banyak menghilang. Dia menyerang puluhan ribu orang dan memulai pembantaian. Gemuruh menggelegar bergema, dan sesaat kemudian, Wang Lin terlempar ke belakang, batuk darah. Dia merasa tubuhnya akan hancur. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak dapat bertahan dari serangan puluhan ribu orang. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah, keluar dari sini. Wang Lin yang berambut hitam meraung dan tubuhnya bergetar. 3 esensi halusnya juga dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin yang berambut hitam hanya memiliki 2 esensi, pembantaian dan akhir mutlak. Juga tidak ada tubuh esensi sejati, hanya tubuh aslinya. Rambutnya menjadi hitam seluruhnya, matanya dipenuhi kematian dan tidak ada lagi senyuman di mulutnya. Dia tampak seperti perwujudan kematian. Dia dengan tenang melihat ke arah puluhan ribu orang yang bergegas ke arahnya dan menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, puluhan ribu orang gemetar, dan ketika dia membuka kembali matanya, mereka semua menghilang di hadapannya. Yang hilang juga jalan dan rumah-rumah di sampingnya. Mereka menjadi reruntuhan dan debu dalam sejarah. Bahkan kepingan salju menjadi hitam saat jatuh. Tahan dao surgawi. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan dirimu dari keyakinan yang hanya mengarah pada kehancuran dan jalani jalan dao yang sebenarnya, gumam Wang Lin sambil mengangkat tangan kanannya untuk meraih jari yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Lalu dia meremasnya dengan ringan. Dengan suara berderak, jari itu remuk. Dengan satu tarikan, sosok yang memancarkan cahaya putih ditarik keluar dari kehampaan. "Kamu bukan guru istana." Wang Lin tidak melihat sosok yang memancarkan cahaya putih. Ia mengendurkan tangan kanannya dan langsung meraih leher sosok itu sebelum meremasnya lagi. Kamu bukan Wang Lin? Siapa kamu?" Suara Empirin Exalt Haizi dipenuhi ketakutan saat bergema di malam yang sunyi ini. Wang Lin yang berambut hitam berbalik dan dengan dingin menatap Haizi saat dia berjalan mendekat.